Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi terjemah, tafsir, dan takwil. Anggota kelompok 11 sendiri yaitu yang pertama Hedi Mustafa, NIM 20109100022. Yang kedua Khairul Ulum 20109100026. Yang pertama A. Pengertian terjemah, tafsir, dan takwil. 1. Pengertian terjemah. Terjemah atau dalam tradisi pengucapan bahasa Indonesia menjadi terjemah dalam buku Manhil al-Irfan karya Az-Zakornin. Dijelaskan bahwa menurut tinjauan bahasa, kata terjemah mengandung 4 pengertian. Yang pertama, menyampaikan pembicaraan kalam kepada orang yang belum mengetahuinya. Yang kedua, menafsirkan pembicaraan kalam dengan menggunakan bahasa aslinya dengan pengertian semacam ini. Maka gelar Ibnu Abbas sebagai turjuman Al-Quran dapat dipahami. Yang ketiga, menafsirkan pembicaraan kalam dengan bahasa lain yang bukan bahasa lain. Yang keempat, pemindahan pembicaraan kalam dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Terjemah sendiri menurut istilah yaitu menjelaskan makna suatu perkataan ke dalam bahasa yang lainnya dengan tidak merubah semua kandungan makna dan maksud awalnya. Oke, yang kedua pengertian tafsir. Tafsir menurut bahasa artinya menyingkap atau membuka dan melahirkan. Adapun menurut para ulama yaitu sebagai berikut. Menurut Al-Khilabi, tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya atau dengan isyaratnya atau tujuannya. Yang kedua, menurut Syekh Al-Jazairi, tafsir pada hakikatnya adalah menjelaskan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan menggunakan lafaz sinonimnya atau makna yang mendekatinya atau dengan jalan mengemukakan salah satu dialah lafaz tersebut. Yang selanjutnya, menurut Az-Zakarshi, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW serta menyimpulkan kandungan-kandungan hukum dan hikmahnya. Untuk yang terakhir, menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu mengenai cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna yang terkandung di dalamnya. Yang selanjutnya, pengertian takwil. Takwil sendiri menurut bahasa atau lughat adalah menerangkan dan menjelaskan. Adapun pengertian takwil menurut para ulama, yang pertama, menurut Al-Jurzani, takwil adalah memalingkan satu lafaz dari makna lahirnya terhadap makna yang dikandungnya apabila makna alternatifnya yang dipandangnya sesuai dengan ketentuan Alkitab dan As-Sunnah. Selanjutnya, menurut ulama kholaf, takwil adalah mengalihkan suatu lafaz dari makna yang rajin pada makna yang marjuh karena ada indikasi untuk itu. Selanjutnya, menurut sebagian ulama lain, takwil ialah menerangkan salah satu makna yang dapat diterima oleh lafaz. Nah, macam-macam terjemah sendiri itu ada dua. Yang pertama, terjemah tafsiriyah, dan yang kedua, terjemah harfiah. Apa itu terjemah harfiah? Terjemah harfiah yaitu mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke dalam lafaz-lafaz yang serupa ke bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa yang pertama. Terjemah tafsiriyah atau terjemah ma'nawiyah yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau tanpa memperhatikan susunan kalimatnya. Oke, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hedi Mustafa. Saya lanjutkan kembali presentasi dari Mas Ulum dari kelompok 11. C. Perbedaan tafsir dan takwil. Tafsir yang pertama adalah sifatnya lebih umum, menyangkut seluruh ayat. Sedangkan takwil sifatnya tidak umum, hanya berkenaan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat dan masih samar. Yang kedua, menggunakan pendekatan riwayat. Sedangkan takwil menggunakan pendekatan dirayat. Yang ketiga, menerangkan makna ayat yang terambil dari bentuk ibarat atau sudah tersurat ya.
Sedangkan takwil menggunakan makna yang tersirat atau masih isyarat-isyarat samar takwil tadi. Selanjutnya, adapun syarat-syarat mufasir ada sebagai berikut. Salah satunya ya, ada beragama Islam, terlepas dari hawa nafsu. Apabila tidak ada di sunnah, maka diambilkan berkaitan dengan sahabat, perkataan para sahabat. Contohnya ada rawahu Muslim atau qala an Abi Hurairah an Aisyah. Itu. Dan yang itu mengetahui ilmu-ilmu dasar Al-Qur'an, baik i'tikadnya. Selanjutnya berikut etika. Ini etika mufasir. Mufasir harus memiliki etika, salah satunya adalah baik niat dan tujuannya, baik akhlaknya, mengingat perintah Allah dan beramal, meneliti dan memeriksa Al-Quran dan hadis. Ini harus dijaga dengan baik. Karena apa? Sebagai seorang mufasir itu harus menjaga, berpegang teguh baik etikanya dan juga sifat-sifatnya, tingkah lakunya, semua harus baik. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya dan Mas Ulum. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.